Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, teman-teman yang saya hormati, yang memberikan materi ini sebagai narasumber ketiga bukan wakil bupati, ketua Porsam. Karena ada hubungannya dengan hasil penelitian seperti yang dipaparkan tadi, ya sudahlah kita padukan saja. Saya selesai sholat subuh di Bira, baru ke pantai Pasir Putih, pas jam 5 naik speed, menyeberang ke Labuan Nipaya, alhamdulillah dengan waktu hanya 30 menit, sudah sandar di Labuan Nipaya. Baju ini sudah dibawa mobil, saya kira terlambat. Baju PGRI juga sudah ada di mobil, saya kira terlambat. Tapi ternyata waktu lebih cukup sehingga saya sempat mampir di rumah jabatan. Baru bergeser menjadi IRU, pembina upacara hari hari PGRI, hari guru dan hari PGRI ke-76. Baru kemudian melepas peserta trail dengan prinsip satu jalur, kemudian bergeser ke sini. Tadi ada hasil penelitian, sejumlah indikator secara keseluruhan katanya naik, tapi ada 2 poin yang menyedihkan. Ini perlu dikoreksi. Apa penelitiannya yang salah atau sasarannya tidak tepat? Al-Quran mengatakan duribat alaihimud dillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi kesalehan yang kita buru ini bukan hanya kesalehan individual, hablu minallah. Sebaik apapun hablu minallahnya tapi hablu minan nasnya bermasalah, maka itu perlu dipertanyakan. Tetapi bagus hablu minan nasnya tetapi hablu minallahnya bersoal, itu juga tidak baik. Maka tidak boleh muncul pertanyaan mana lebih baik. Orang bagus salatnya sering tahajud tapi saya yang mulai bombek lah. Daripada orang yang bagus komunikasinya dengan sesama manusia tapi saya tidak salat. Ini enggak usah dijawab karena apapun jawaban kita pasti salah. Karena pertanyaan yang salah, mana lebih baik, bukan mana lebih baik, mana lebih buruk. Ya, ini yang pertama. Dan di situ nyambungnya nanti. Oleh karena itu kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman ini bukan sasaran akhir. Kita ini semuanya sasaran antara. Yang kemudian kita evaluasi bagaimana materi pengajian kita, bagaimana audiens kita selama ini. Dan kalau ini hasil penelitian betul, maka kita harus kerja keras untuk meningkatkan 2 poin yang disebutkan oleh moderator tadi. Sekali lagi mohon maaf, kami berdiskusi bagaimana merekrut dengan representasi yang terwakili semuanya, dari organisasi keagamaan, ya, daripada penggiat tablik, ada kelompok yang memang sudah mapan, ada yang kelompok regenerasi. Kami diskusikan itu, baru muncul kemudian pesertanya. Bukan hanya di kota, tapi juga kami minta kerjasama antara camat dengan KUA-nya. Siapa yang akan diutus 2 orang per kecamatan. Lahirlah peserta, kemudian ditambah dari OPD yang diminta oleh Pak Kepala Baplit Banten. Itu latar belakangnya Bapak Ibu dan teman-teman, sehingga saya berharap kita hadir di sini dengan penuh kesadaran bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menyebarkan virus positif ini nanti. Setelah muncul ide-ide, saran-saran dan masukan-masukan, kita mau bergerak bagaimana. Kakak Depo kalau nggak salah pernah melakukan penelitian sehingga sudah terpola, ya, bagaimana selain ini harus digarap. Di Muhammadiyah muncul satu lembaga baru, lembaga, ya, dakwah komunitas. Karena dakwah selama ini pada majelis taklim yang sudah mapan, di masjid, di musala, di arisan,
Tapi lembaga dakwah komunitas ini mereka yang mencari sasaran audiens khusus. Apakah penjaga di toko-toko Cina, atau buru-buru di pelabuhan, atau para tukang batu, apakah para tukang kayu, apakah tukang kebun dan seterusnya, itu akan didiskusikan oleh lembaga ini. Bapak Ibu dan teman-teman, tadi sudah diungkap oleh Pak Basolewa, kesalahan sosial adalah sikap perilaku dengan unsur kebaikan atau manfaat dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Hablum minan nas. Indeks kesalahan sosial IKS yang terus digelar sudah 3 kali Pak Basolewa. Indeks kesalahan sosial merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja kesalahan sosial. IKS sebagai indikator kinerja adalah indikator kinerja utama untuk mengukur pencapaian kepala daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan dan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan di Kepulauan Selayar. Persoalannya ini masuk di RPJMD. Durasi waktunya sampai 2026. Karena kami dilantik 2021. Hari Jumat berkah. Tapi malamnya OTT, operasi tangkap tidur. Nurdin Abdullah melantik kami sebelum hari Jumat, sebelum salat Jumat, malamnya di OTT, ditangkap waktu tidur. Makanya OTT bukan operasi tangkap tangan, tapi operasi tangkap tidur, lagi tidur. Tidak ada orang yang percaya Pak. Kenapa? Beliau pernah menerima sertifikat anti korupsi. Nggak ada yang percaya. Salah tangkap itu KPK. Enggak ternyata. Dan akhirnya kemudian pakai orange. Jadi hukum 2 tahun lebih. Ya, itulah dunia. Jadi durasinya sampai 2026 Pak. Tapi kami dalam tanda kutip dipaksa untuk ikut pilkada serentak di tanggal di November 2024. Bahkan ada wacana, saya ketemu dengan mantan ketua KPU, ngobrol di Bira kemarin, tadi malam. Ada wacana yang hampir pasti kan RUU-nya sudah jadi, tinggal ditandatangani, maju 2 bulan. Berarti September. Kalau maju September dan Februari jadi maju, apakah mundur atau cuti selama kampanye? Yang menjadi soal, kalau bersoal ini karena kendaraan yang akan dipakai, hasil legislatifnya Februari. Kalau ada bersoal sampai ke Mahkamah Konstitusi dan lain, ini berarti ada mundur, molor. Sementara ini maju. Bisa nggak dipakai kendaraannya? Tetapi ini indikator capaian kinerjanya sudah dicantumkan oleh Pak Basolewa. Kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat. Karena sudah di Perda. Ya, saya ingin sampaikan ini Bapak dan Ibu teman-teman, supaya masyarakat tahu melalui jaringan mubalik teman-teman kita ini bahwa memang sampai 2026 indikatornya per tahun disebut. Termasuk kesalahan sosial ini. Lanjut. Ini data, angka dengan tabel Bapak Ibu dan teman-teman. Lanjut saja. Ya, kita punya kearifan lokal, tradisi turun-temurun, baik di masyarakat pesisir maupun di masyarakat daratan. Besok kapal anyerol lopi. Tradisi gotong royong menarik kapal dari laut ke darat maupun menurunkan kapal dari darat ke laut untuk melaut pertama. Atau harus diperbaiki dari laut ke darat. Gak ada uang di sini aslinya. Paling-paling bubur. Iya. Ini kan kerjasama gotong royong, tradisi rakyat Selayar. Nah, apakah orang peneliti itu nggak melihat ini sampai turun itu? Saya ikut Bapak Ibu dan teman-teman penyerahan donasi di tingkat rapat koordinasi Basnas tingkat provinsi, Selayar tertinggi dan pertama. Yang lain belum ada, Boni hanya 52 juta, Selayar sudah 120 juta di store di sana dari 24 kabupaten kota. Masa rendah? Ya, apakah metodologinya yang kurang tepat atau sasaran sampelnya yang kurang bagus? Tradisi nyolong ropi atau nyolong kapal. Prosesinya Pak Ibu dipimpin oleh seorang tetua adat. Tetua memberikan komando dan doa pembuka. Masyarakat menari tali sambil berseru La ilaha illallah. Dilakukan berulang hingga kapal tiba di darat atau tiba di laut. Tiba di laut ketika disorong.
tiba di darat ketika ditarik. Nilai apa di situ? Solidaritas, gotong royong, persatuan, kerjasama antar masyarakat. Nggak ada uang Pak aslinya. Kenapa nilai yang 2 di poin Pak Bobi tadi? Kenapa rendah? Perilaku apa di situ? Seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang apapun, gender atau usia, turut melibatkan anak-anak dan generasi muda. Maknanya apa? Melestarikan tradisi leluhur, menjaga identitas budaya masyarakat Selayar, dan simbol persatuan serta kebersamaan, solidaritas. Yang berikut, ini kearifan lokal masyarakat Selayar ngangkas sapo. Kalau Jumat rata-rata pengumuman di bubur jamu aja. Apakah bubur Baikulu atau bubur ya, ngangkas sapo. Pengumumannya di situ. Sapo rata tentu bila sapo batu. Ya. Serentak, ini kebersamaan, karena ada satu komando. Ya, tradisi memindahkan rumah panggung kayu secara bersama-sama. Diumumkan hari Jumat, masjid Jumat, ada kilas Sri Mulyaan, Kasapon dia luar Yangka. Satu komando di situ. Karena kalau tidak satu komando, ya marah saya. Ya. Apalagi, prosesinya biasanya dilakukan setelah salat Jumat, diawali dengan makan bersama atau sesudahnya. Ada doa di situ, mengangkat rumah secara bersama-sama dengan hati-hati, diiringi nyanyian dan doa memohon perlindungan. Nilai apa di situ? Gotong royong, persatuan, kebersamaan, kekeluargaan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ada nilai ketulusan, keikhlasan di situ. Tidak doa ya Pak awalnya. Ya. Awalnya. Apa maknanya? Melestarikan tradisi leluhur, cerminan jiwa yang kuat dan tangguh, menjaga identitas budaya masyarakat. Saya ketua Palang Merah Pak. Di Palang Merah itu sangat diutamakan tulus dan ikhlas. Mau belajar tulus dan ikhlas, belajar pada akar. Akar yang paling berperanan untuk kokohnya sebuah pohon. Tetapi ketika pohon itu rindang, bermuga dengan bagus, berbuah dengan nikmat, dengan tidak pernah akar disebut-sebut. Padahal akar yang paling berperanan. Pernahkah akar cemburu? Pernahkah akar iri hati? Enggak. Dia sangat yakin bahwa peranan dan fungsinya sangat teliti dinilai oleh Allah. Mau belajar tulus dan ikhlas, belajar pada batu gunung. Batu gunung yang menjadi fondasi bangunan ini. Tetapi yang tanpa penampilan kaca, yang penampilan adalah besi, yang penampilan adalah papan lagi. Batu gunung tidak pernah cemburu dia. Nah kita ngelihat penampilan, mau kelar apa? Tidak pernah dia masih ke atas, masih. Dia tidak pernah cemburu, iri hati untuk naik juga tampil, enggak. Allah sangat teliti melihat peranan dan fungsinya dan akan dinilai dengan sangat adil. Mau belajar ikhlas dan tulus, wahai para mubaligh saudara-saudaraku, belajarlah pada gula. Gula yang berposisi dan berfungsi untuk membuat kopi itu manis. Tapi kopi tidak pernah kita katakan kopi gula, teh gula, penyakit penampai gula, penyakit gula. Gula tidak pernah cemburu. Tapi kalau mau belajar tulus dan ikhlas, belajarlah kepada Khalid bin Walid. Dialah panglima perang tentara kafir yang memporak-porandakan tentara mukmin yang langsung dipimpin oleh Nabi dalam perang Uhud. Tapi ketika mendapat hidayah masuk Islam, di puncak pertempuran, Khalid bin Walid dapat amplop. Isinya bukan uang, SK. Saudara Jenderal, Anda dipecat. Tertanda Umar bin Khattab, Khalifah. Gak bisa tidur Khalid bin Walid. Segera menghadap dalam surat itu, menghadap Khalid ke sana. Khalifah, saya menghadap, apakah surat ini asli atau palsu? Dia bilang asli. Oke, Anda Khalifah, saya tidak bisa menolak, tapi tolong jelaskan pada saya apa salahku sehingga di puncak karirku saya malah dipecat. Berkata Umar menjelaskan, Anda tidak salah. Di puncak karir Anda selalu disanjung-sanjung oleh panglima, oleh pasukan, dan oleh masyarakat, hidup jenderal, hidup Khalid bin Walid. Saya khawatir satu ketika Anda ujub, bahkan sombong dan takabur. Sebelum itu terjadi, saya pecat Anda. Menangis Khalid bin Walid, merangkul Umar dan mengatakan, Anda adalah saudara di dunia akhirat. Di mana letak ikhlasnya Khalid bin Walid? Dia ambil senjatanya, maju ke medan tempur, tetap di barisan terdepan. Disindir sama
pasukan yang mantan bawahan. Halid, kamu bukan jenderal lagi, ngapain ke sini? Kata Halid mengatakan, saya bertempur bukan untuk popularitas, saya berperang bukan untuk mendapatkan penghargaan dari Umar, saya bertempur karena Allah. Dimanapun posisi saya akan melaksanakan tugas. Mubalik harus berinspirasi dengan batu gunung, dengan akar, dengan gula, dengan Khalid bin Walid. Agaknya Sapo tradisi memindahkan rumah panggung kayu secara bersama-sama dengan ketulusan dan keikhlasan. Tidak doi pinjau sekali popole, aslina, jadi kukuhan koni-koni. Lanjut. Apalagi kearifan lokal Selayar. Akrera. Akrera ini tradisi gotong royong dalam berkebun dan bertani. Tujuannya apa? Membangun kerjasama dalam mengelola lahan pertanian, menciptakan kebersamaan dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Apa dia akan menjalankan gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, menghargai sesama, berbagi dan bersyukur. Apa manfaatnya? Meningkatkan produktivitas hasil pertanian, menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta bermakna cerminan pemahaman tentang kehidupan bersama, tidak ada perbedaan sosial, serta kehidupan berkecukupan bagi sesama. Kembali lagi kepada ayat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Tapi wahai saudaraku para pembalik, ayat ini berita gembira tapi diawali dengan peringatan bahkan ancaman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang mengaku dan merasa beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak mampu lakukan? Allah sangat marah, Allah sangat murka kepada orang yang mengatakan apa yang mereka tidak mampu lakukan dan buktikan. Memahami agama, baik Quran dan hadis, ada 3 pendekatan Bapak Ibu dan teman-teman. Pertama, pendekatan tekstual. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Yang ketiga, pendekatan aktual. Kalau agama baik Quran maupun hadis didekati hanya tekstual, bisa bahaya. Ini contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Apa inilah dasarnya secara teks, tidak butuh arah dakwah. Jangan sampai kita sudah ngomong lalu tulis tidak bisa buktikan. Tuhan marah. Padahal ini kalau dipahami secara konteks, ini serangan yang disetujukan oleh Allah kepada orang yang berangkat dari Madinah menuju Medan Uhud. Ada di surah apa itu Bapak Ibu teman? As-Saff. As-Saff? Bukan, As-Saff. As-Saff ayat 3. Ya? Ayat 3. 61 ayat Ayat 3. 2 dan 3. Ini kalau secara konteks kita pahami, kenapa mati lampu? Urutan ayatnya sama surahnya Pak Ibu. As-Saff juga tapi 10, 11. Nabi yang menjadi penceramah waktu itu. Turun yang dibahas adalah 11, 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang dibahas oleh Nabi. Penceramahnya Nabi. Tawaran dan tantangannya, maukah aku tunjukkan sebuah bisnis perniagaan, ya, jual beli yang keuntungannya membebaskan kalian dari siksa api neraka. Pasti mereka katakan mau. Nabi penceramahnya mau. Kapan datangnya perintah jihad? Kata Nabi sabar mungkin. Suatu ketika akan datang perintah itu. Betul, tidak lama kemudian turun perintah jihad di Medan Uhud. Berangkatlah mereka. Madinah dan Uhud itu kan 5 km nih. Kalau ke selatan sampai Bogor Salam pesantren. Kalau ke utara sampai Parak. Belum sampai 5 km, mungkin baru Pak Batu, banyak pasukan yang keluar dari barisan. Setelah ditelisik, setelah diteliti, setelah dicermati, justru orang-orang yang menuntut kapan datangnya perintah curang yang keluar dari barisan. Ini yang dialamati oleh Allah. Lima taquluna ma la taf'alun secara konteks. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tapi kalau dipahami semata-mata teks, tidak mutlak dakwah. Ini konteks. Nah, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan aktual. Jadi tekstual, kontekstual,
dan aktual. Jangan murah makin, nama telam. Ya. Terbagi ini. Kita akan bahkan di diskusi nanti. Macam mana lagi yang kerjanya yang bagi link. Tidak ada usaha Pak Irwan? Jangan menyerah keadaan. Ini PLN itu biasa tuh menyerahkan. Oke, di lembaran berikut mau slide jadi mati lampu. Lembaran berikut. Rera, ini bagi? Belum. Rera ya. Sekarang Muhakka. Ini Muhakka. Muhakka itu tidak diundi aslinya selayar. Ini hasil penelitiannya Pak Irwan Umar almarhum. Dia yang mendapatkan bahwa di selayar ini bahasa cukup banyak ternyata. Dan antara orang selayar sendiri dengan orang selayar lainnya tidak bisa berkomunikasi. Bahasa barang-barang, bahasa layolo, bahasa Bajo, bahasa Turjekne, itu asli selayar tapi tidak mereka berkomunikasi. Nah, salah satu di antaranya Muhakka. Muhakka itu kearifan lokal selayar, arisan yang tidak diundi, tapi disepakati. Siapa yang paling membutuhkan, paling mendesak, kita serahkan pada dia. Saya nggak tahu kapan beralih menjadi arisan, lalu diundi. Dan sekarang kita tidak bisa pungkiri, ini tugas kita para mubalik. Adami arisan, sistem ijon. Dia butuh kebutuhan uangnya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, tapi belum naik arisannya. Diminta nggak boleh, undi. Bukan dia naik, labalukan lambor arisan. 15 juta pas seriana, labalukan ngi 10 juta mo. 2 juta alemu. Ini ijon dalam arisan. Saya nggak tahu apakah PKK yang paling berdosa ini atau Dharma Wanita. Muhakka itu aslinya tidak, Pak. Disepakati. Disepakati. Saya nggak tahu kapan sejarahnya, kemudian diundi. Disepakati itu kearifan lokal. Ripas sama Turuki, siapa yang paling butuh, siapa yang paling mendesak, serahkan ke dia. Nah, saya sudah 3 generasi. Pertama generasinya Jalaho, yang kedua turun ke Ompok Husain, yang ketiga turun ke Saiful Arif. Sistem arisan dipadu dengan Muhakka, yang saya bina 300 orang anggotanya, dan setiap tahun itu selesai itu arisan. Yang bulan pertama naik serahkan kepada pengelola. Siapa yang paling butuh masuk daftarnya. Tetapi di situ untuk mencegah kecemburuan dan iri hati, namanya pengelola Saiful Arif Nur Haida. Padahal mananya biasa kejelupa. Tomarain nyari jak gumpul. Orang yang paling mendesak karena pendidikan, orang yang paling mendesak karena kebutuhan kesehatan atau kebutuhan rumah dan lain-lain. Ya. Di bulan pertama tidak diundi, disepakati. Kemudian yang naik di undian itu hanya bulan 2, bulan 3 dan bulan 3, bulan 4 dan seterusnya bulan 12. Karena di bulan 2 adalah kita serahkan kepada yang naik di bulan terakhir tahun sebelumnya. Jadi bulan pertama diserahkan atas kebijakan pengelola Saiful Arif Nur Haida. Siapa Nur Haida? Anak nama tuanku. Ampun nama tuanku kuliah jauh di. Amak anak-anakku malah supaya pas. Jadi bulan pertama itu diserahkan kepada kami pengelola. Siapa yang mau dikasih rahasia. Berapa perkumpulannya sekarang sudah 30 juta, barangkali per 1 nomor. Yang bulan kedua adalah yang naik di bulan 12 di tahun sebelumnya. Kasih prioritas. Tapi jangan kau tambah. Yang sampai di bulan sebelumnya 2 juta, karena kamu yang duluan dikasih, naik 4 juta, nggak bisa. Tetap 2 juta yang dikasih. Nah, bulan yang diunda bulan 3 sampai bulan 12. Sehingga kalau mau diundi bulan 3 masih berdoa, mudah-mudahan saya bulan 4 dan seterusnya, sampai bulan 10 masih berdoa. Tapi kalau sudah bulan 11 mau diundi, orang berdoa mudah-mudahan bukan saya. Karena nanti di bulan 12 baru dikasih bulan 2 di tahun berikutnya. Ini perpaduan antara Muhakka
dan arisan yang berkembang modern ini. Bapak Ibu dan teman-teman, itu muhakka, tradisi kearifan lokal Selayar yang barangkali perlu kita kembalikan. Ya, perpaduan antara muhakka dengan arisan ada di lembaga yang sudah 3 generasi saya katakan. Pertama ditangani Jalahom, itu om saya, suaminya saudara orang tua saya Saripah Intang, saudaranya Om Husain. Kemudian turun ke Om Husain generasi kedua, lalu Om Husain meninggal, Saripah Anong, kemudian turun ke Saiful Arif dan Nur Haidar. Banyak nih orang yang ikut tradisi arisan konvensional bergabung ke situ. Karena ini bisa dipakai untuk mengutang. Kalau orang punya keterbatasan dan butuh mendesak, dia bisa pinjam. Kapan kamu bayar? Naik arisanku. Naik arisannya sudah bisa ditentukan. Karena sudah diundi satu kaligus dalam 1 tahun itu. Kapan naiknya? Bulan 4. Ada kepastian. Tapi kalau arisan tradisional, konvensional, ingin lagi duit, kapan mau bayar ya? Naik arisanku. Sikuraya, naik tumpai. Gak ada kepastian. Kenapa? Karena tergantung berapa orang. Kalau 30 anggotanya 30 bulan. Dan itu belum ditentukan. Sementara kami 1 kali mengundi. Kapan naiknya, bulan berapa, bisa dijadikan jaminan untuk, bahkan kalau ada yang minta butang, kami ikut bertanda tangan. Toje jadi lah naik arisan bulan apa? Toje. Itu. Saya berharap Bapak Ibu dan teman-teman ini kita bisa kembalikan kearifan lokal ini, sekalipun tidak seutuhnya, tetapi bisa kita perpadukan. Itu muhakka. Kemudian kebijakan masyarakat yang tidak mencerminkan kesalehan sosial. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu yang terjadi di muhakka, itu yang terjadi di arisan. Ini sebenarnya peralihan nilai dari ijon di tanaman. Kenapa ijon dilarang dalam agama kita? Artinya terjadi transaksi sebelum musim panen tiba. Ini bukan rahasia, Pak. Itu yang berlaku di Pala, itu yang berlaku di Kolapa, itu yang berlaku di Konari, itu yang berlaku di apa lagi? Komiri, Kolangkang. Dengan sistem ambil pajak. Ambil pajak. Uang muka. Kenapa? Ada anaknya mau kuliah, gak cukup uangnya. Ada orang tuanya mau operasi, gak cukup uangnya. Ya. Ada rumahnya mau dibangun, gak cukup uangnya. Dia mau jual belum masa panen. Didatangilah pohonnya itu. Ditaksirlah. Pada musim panen sekian ini, hasilnya harus sekian. Ternyata musim panen, hasilnya tidak sesuai dengan target waktu disurvei. Nggak usahlah dibayar semuanya. Biar nanti musim panen yang akan datang baru dibayar. Tapi lipat 2 kali, Pak. Banyak yang labur. You know labur? Sudah berpindah tangan, Pak. Dia tinggal buru. Betul sedih kita. Dia tinggal buru. Bukan lagi dia pemilik. Itu karena panjang. Itu karena panjang. Nanti kita bicarakan, diskusikan apa solusinya, teman-teman. Kenapa ini dilarang dalam agama kita? Karena salah satunya pasti menyesal. Kalau panennya bagus, harganya bagus, maka yang sangat menyesal pemilik. Dah, sedikit aku balukam, nak kemustahil silohya. Kalau hasilnya hancur, mungkin panennya bagus tapi harganya yang turun, yang menyesal adalah yang membeli. Agama tidak menghendaki dua-duanya, maka ijon dilarang. Tapi apa daya? Mereka butuh dan mendesak. Gak ada uang. Bagaimana solusinya nanti kita diskusikan, Pak. Bagaimana Pak Irwan? Gak ada solusi? Kita hitung KPKP. Ini juga tugasnya kita para mubalik. Transaksi jual beli yang tidak Islami. Ojuku titik juk. Jual ikan per ikat tanpa ditimbang. Gak ada di situ. Ogollah
si rokok. Lamor tapi gila si liter ya. Gila si kilo. O bensin si botol gila si liter si botol. O kalau botol gila salangga botol aja. Salangga botol. Kenapa dibeli? Karena murah. Gorla si rokok. Kenapa dibeli? Karena murah. Biar tidak cukup, yang penting murah. Ini enggak Islami, Pak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar. Apalagi emping, bukan per kilo, per liter. Apakah garang-garang itu oleh liter itu? Bagaimana tidak kecewa pembelinya? Enggak Islami, Pak. Selalu dirugikan kita ini pembeli. Apalagi yang tidak Islami. Ya emping, kemudian jukus, kemudian itu jadi saya tidak dia mau campur riolo. Bensin campur apa? Minyak tanah. Kalau mana minyak tanah suka dia mau lupa. Riolo diambil sapari Ramadan pemuda, biasa nambah lagi bensin udah sinanya ke bilang. Ya biasa tuh mirip bensin loh yang campuran minyak tanah. Ambar-ambaran nu gelek kulanya ke kenapa loh bensin kalau minyak tanah daripada bensin. Bapak Ibu dan teman-teman, ini merupakan bahagian yang perlu kita benahi. Mungkin tidak bisa sekaligus, tetapi dengan pihak perjuangan teman-teman dan usaha yang tidak mengenal menyerah, kita bisa benahi itu. Baik di bensin atau solar, kemudian emping, kemudian ikan dan lain-lain kita benahi. Ya kenapa Bapak Ibu dan teman-teman? Karena tidak ada kejelasan takaran dan timbangan, berpotensi merugikan pembeli. Tidak ada kepastian harga. Pandangan Islam tentang jual beli harus dilakukan dengan adil dan transparan. Mensyaratkan kejelasan takaran, serta timbangan dan harga. Saya pernah ditanya, saya tidak nyogok, saya membeli SK, halal nggak? Gila nyogok pede, amali SK. Ini rumit. Saya ditahu mubalik, saya ditanya, Ustaz ini bagaimana ini? Jual beli kan dibenarkan dalam Islam. Iya. Ya karena saya beli SK, bukan nyogok. Apakah itu dilarang? Bagaimana penjelasan ini? Saya bilang iya. Kalau jual beli harus ada penjualnya, harus ada pembelinya, harus ada barang yang dijual belikan. Wah, mutong pembalukan sampai kuleh. Kalau ketika itu jual beli SK, Pak Bahu jadi kepala BKD. Apakah SK itu miliknya Pak Bahu? Oh gelek. Berarti bukan miliknya yang dijual. Di sini larangannya. Kalau miliknya Pak Bahu, pasti ada standar jual belinya. Ampa tamatan SD Sipura. Ampa tamatan SMP ada aturannya, ada perdanya atau keputusan bupatinya. Itu yang tidak bisa dijelaskan. Oleh karena itu, sekalipun diakali dengan sistem membeli SK, tetapi itu tetap terlarang. Hanya mengganti istilah padahal sogok sebenarnya. Sogok itu bahasa Indonesianya apa? Suap. Suap. Suap itu ternyata tidak berdosa. Neraka dia. Betul, yang menyuap dan disuap itu tidak berdosa, hanya masuk neraka. Kenapa? Karena kalau berdosa bisa bertobat. Ya, saya kira videonya sudah pernah kita. Saya kaget juga, saya kira ini Ustaz Talik-Talik. Ternyata penjelasannya betul. Kalau berdosa bisa bertobat, kalau neraka tidak ampun. Saya tidak menyinggung pilkada ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, saya tiba kesimpulan. Terdapat kesenjangan antara harapan kita dan kenyataan dalam kesalahan sosial di Selayar. Meskipun nilai indeks kesalahan sosial di KS baik nih, tapi ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi yang perlu kita benahi. Kita cermati apakah metodologi penelitian yang kurang tepat atau sasarannya yang kurang tepat.
atau memang nilai-nilai anyorologi, angangka sapo, arera, lampare, ya, gumpulang, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini menurun? Kalau memang itu menurun, berarti tugas kita para mubalik ini yang harus membenahi dengan peta-peta dakwah dan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh masyarakat, dengan penceramah yang juga saya kira harus tepat sasaran. Siapa yang dikirim kemana, saya kira perlu kita kaji semuanya. Bapak Ibu dan teman-teman, dan terakhir, di mana kolasisme? Di mana ke BUMDes? Di mana ke koperasi? Di mana ke Wasnas? Sehingga ada pemilik kolapa, konari, kolangkang yang beralih pemilik dan mereka tinggal menjadi buruh. Ini lembaga-lembaga ekonomi kerakyatan yang perlu dipertanyakan fungsi dan peranannya. Kenapa mereka menjadi korban? Berarti Basnas, Lazismu, Laziswi, Lazisnu, apa lagi? Laziswi. Ya. Karena lembaga amal zakat itu bentukan organisasi yayasan, sedangkan badan bentukan pemerintah. Tapi di mana keberperanan? Mereka tidak bisa berperanan secara optimal jika tidak ada yang membayar ke Lazismu, Laziswi, Lazisnu. Oleh karena itu, sadarkan masyarakat. Ada kelemahan masyarakat kita merasa lebih nyaman kalau berzakat langsung kepada yang bersangkutan. Betul? Ada ikatan emosional turun ke menurun, menan ri puapuaku jakka ipakonjo. Ini tidak selesai. Kenapa? Karena yang namanya zakat ada 8 paling tidak 7 asnaf, 7 bagian. Kalau langsung kepada yang bersangkutan, ikatan emosional selesai, tetapi kewajiban zakatnya tidak gugur, Pak. Bagaimana solusinya? Arahkan masyarakat itu untuk membayar zakat ke lembaga atau badan, tapi titip namanya. Titip namanya. Ini yang biasa saya kasih secara kekeluargaan, supaya kewajiban ekonominya zakatnya selesai, tetapi ikatan emosional antara dia dengan yang bersangkutan itu tidak putus. Itu mungkin solusinya. Dan ini yang kita pertanyakan. Kalau ada di RPJMD itu gerakan membangun desa mandiri Gerbang Sari. Ini pilarnya adalah koperasi dan BUMDes. Sementara di keagamaan kita adalah Lazismu dan Basnas. Ini yang barangkali perlu kita tingkatkan fungsi, peranan, dan kontribusinya. Tetapi sekali lagi, mereka tidak berdaya kalau tidak optimal. Kita kemudian menghidupkan itu dengan zakat, infak, sedekah melalui Laziswu, Laziswi, Lazisnu, atau las-las lainnya, dan terutama juga Basnas. Ini mungkin pengantar diskusi kita.